Shalom students, apa kabar hari ini? Wah, semuanya kelihatan sudah siap belajar ya. Semuanya sudah happy dan sudah berada di layar HP atau di layar laptop. Wah, sudah siap semuanya untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik 4E ya, sudah di tematik 4E dan akan melanjutkan dengan pembelajaran IPA yang ada di 4E. Semuanya sudah siap? Oke, before we start, we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your kindness, for your guidance in our life. Now, we want to start our lesson. Please bless us and guide us, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang kedua, menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Yang ketiga, melakukan percobaan sifat bayangan pada cermin. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Nah, anak-anak semuanya siapkan dirimu untuk belajar bersama-sama. Anak-anak, kira-kira anak-anak suka film tidak? Wah, ternyata ada yang suka film ya. Film apa kira-kira? Ada yang suka film pahlawan tidak? Wah, atau yang suka film-film penjajahan. Nah, kalau ada penjajah, biasanya ada juga yang menjadi pahlawan yang akan membela orang-orang yang benar, yang akan membela bangsanya, seperti ketika bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, anak-anak perlu ketahui, ketika anak-anak melihat film atau melihat film dari YouTube, itu anak-anak sedang melihat benda, misalnya HP, misalnya laptop, atau misalnya televisi. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak kenapa anak-anak bisa melihat suatu benda itu? Nah, anak-anak, kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, dapat dipantulkan merupakan salah satu sifat cahaya anak-anak. Nah, kita akan lihat sifat-sifat cahaya yang lainnya ya. Sifat-sifat cahaya itu pertama, merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat diuraikan. Itulah kelima sifat-sifat cahaya. Coba kita ulang ya. Sifat cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan menembus benda bening. Sifat cahaya merambat lurus. Nah, berkas cahaya selalu merambat lurus. Contohnya, lampu sorot di lapangan sepak bola. Yang kedua, cahaya matahari yang masuk dari jendela. Coba lihat jendela anak-anak. Atau nanti deh, kalau misalnya ada matahari, terus anak-anak lihat dari jendela, adakah matahari yang masuk melalui jendela? Ya, cahayanya ya. Nah, diperhatikan itu adalah contoh cahaya merambat lurus. Kemudian ada satu lagi anak-anak. Kalau kalian punya senter, nah coba nyalakan. Nah, cahaya dari lampu senter itu menunjukkan cahaya merambat lurus. Nah, yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba anak-anak, kalau misalnya anak-anak berada di bawah terik matahari, nah anak-anak akan melihat bayangannya sendiri. Kira-kira menurut anak-anak bayangan itu terbentuk karena apa ya? Nah, bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus benda tertentu sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap.
benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Nah, tapi kalau cahaya mengenai benda bening seperti kaca atau gelas kaca atau yang lainnya yang bening, nah cahaya akan diteruskan atau menembus kaca tersebut. Ada yang pernah lihat? Nggak ada. Nah, siapa di sini yang suka sekali berdiri di depan cermin atau yang suka ngaca? Wah, beberapa anak suka bercermin ya. Nah, bayangan tubuh terlihat di cermin karena cahaya yang mengenai tubuh dipantulkan kembali oleh cermin. Permukaan cermin yang rata dan mengilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Akan tetapi, jika jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut dengan pemantulan baur. Pada pemantulan baur, bayangan yang terbentuk menjadi kurang jelas. Lalu selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Nah, kalau misalnya anak-anak punya kolam ikan di rumah, itu terlihat dangkal ya. Nah, hal tersebut merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Nah, pembiasan cahaya dapat terjadi karena cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Nah, coba kamu contohkan ya, misalnya kamu punya pensil. Kemudian pensil itu kamu masukkan di gelas bening yang berisi air jernih. Amatilah beberapa saat. Nah, pada saat kamu mengamati akan terlihat seperti gambar ya. Nah, begitu juga dengan ikan yang ada di kolam. Terlihat dekat dan besar karena adanya pembiasan cahaya. Lalu selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, siapa di sini yang pernah melihat pelangi? Pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya akan mengalami penguraian dan menghasilkan warna-warna pelangi. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya, misalnya prisma kaca dan titik-titik air. Nah, kalau di pelangi, cahaya putih itu diuraikan menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu yang membentuk pelangi. Sehingga kamu bisa bernyanyi, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, berwarna-warni kan? Nah, kalau tadi anak-anak melihat film tentang kepahlawanan, kira-kira anak sendiri pernah menjadi pahlawan enggak? Nah, anak-anak, menjadi pahlawan itu bukan berarti kita harus berperang loh, tapi menolong sesama juga merupakan sikap kepahlawanan. Nah, kalau misalnya kamu menolong temanmu yang sedang jatuh, nah biasanya kan dia terluka, kemudian luka dan lukanya memar. Nah, luka memar ini coba kamu perhatikan biasanya itu warna biru kan, lalu lama-lama menjadi merah kekuningan. Nah, kalau sudah begitu biasanya luka itu kita lihat akan sembuh ya, kira-kira akan sembuh ya. Nah, ketika kita melihat dan membedakan warna-warna benda di sekitar kita, kita dapat melihat karena kita memiliki indera penglihatan. Iya, indera penglihatan kita apa? Wah, benar sekali. Mata. Ya, mata ya. Alin, Calvin, benar sekali, mata. Nah, coba kita perhatikan bagian-bagian mata di bawah ini ya. Coba otot mata, saraf mata, retina, lensa mata, ada iris, ada kornea, dan ada pupil.
Nah, kamu bisa baca sendiri ya untuk fungsinya. Lalu, bagaimana kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita? Wah, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita karena adanya cahaya. Nah, kita akan lihat proses melihat di bawah ini ya. Bersama-sama kita lihat. Pertama, benda memantulkan cahaya. Kedua, cahaya masuk ke mata melalui pupil. Kemudian ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Kemudian keempat, bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Coba kamu lihat pohon yang ada di bagian dalam mata itu terbalik kan? Nah, yang kelima, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Nah, diteruskan ke otak. Nah, otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Jadi, ketika sampai di otak itu diterjemahkan sehingga benda yang kita lihat itu tidak terbalik. Nah, wah keren sekali ya kalau kita lihat caranya kita bisa melihat. Nah, Miss mau tanya kalian kagum nggak dengan cara kerja mata atau cahaya yang membantu kita melihat sebuah benda? Kalau tanpa cahaya dan tanpa ada mata kita tidak akan melihat anak-anak. Nah, puji Tuhannya, Tuhan menciptakan semuanya itu untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana kalau kita mau membedakan warna benda? Jangan-jangan semuanya kita lihat warna hijau atau yang kita lihat warna hitam semua. Wah, ternyata benda, misalnya benda berwarna hijau memiliki pigmen berwarna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Nah, cahaya tersebut yang ditangkap oleh mata kita. Nah, kita akan lihat prosesnya ya. Proses yang pertama itu, benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke dalam mata. Nah, cahaya yang dipantulkan benda coba kamu lihat di warna hampir keunguan ya itu ya. Kemudian yang kedua, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, sama seperti tadi ya, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Kemudian yang ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata dan jatuh di retina. Kemudian, nah, retina itu terdiri dari sel-sel yang sangat sempit anak-anak. Kemudian, sel-sel di retina memberi sinyal ke otak. Jadi kamu bisa bayangkan ya, dari retina memberikan sinyal ke otak. Kemudian otak memberi kesimpulan warna benda yang terlihat. Jadi di keseluruhannya itu otak kita yang akan membantu kita menentukan, oh yang saya lihat benda ini, oh yang saya lihat warna ini. Begitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak perlu bersyukur kalau semuanya ini anak-anak bisa lakukan. Misalnya seperti tadi bisa melihat benda, anak-anak bisa melakukannya, bersyukur. Kemudian anak-anak juga bisa membedakan warna. Wah, bersyukur ya, karena tidak semua orang bisa anak-anak. Jadi perlu disyukuri ciptaannya Tuhan. Oke? Anak-anak ada yang tahu tidak cermin apa ini? Nah, ini adalah cermin permaisuri Kerajaan Siak. Nah, itu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam di masa lalu. Nah, cermin ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Istana Siak karena dipercaya dapat membuat awet muda, katanya anak-anak. Nah, sebenarnya anak-anak, manfaat cermin itu apa ya? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa kita bisa melihat wajah kita di cermin? Cermin berfungsi untuk memantulkan cahaya. Nah, cahaya yang mengenai tubuh kita akan dibantulkan kembali oleh cermin sehingga kita dapat melihat bayangan kita di cermin anak-anak. Begitu cara kerjanya. Nah, misalnya
dua cermin saling berhadapan. Kira-kira bayangan yang terbentuk bagaimana ya? Wah, pasti akan ada banyak bayangannya. Nah, coba Miss mau memberitahukan ke anak-anak. Jadi, kalau anak-anak sering bepergian sama papa atau mama di jalan raya, kalian melihat ambulans. Nah, pasti tulisannya terbalik kan? Tulisan yang terbalik akan terbaca normal ketika dipantulkan pada kaca spion mobil yang berada di depan ambulans. Jadi, mobil tersebut dapat segera memberi jalan bagi ambulans untuk lewat. Jadi, kenapa terbalik? Supaya mobil yang ada di depan bisa langsung melihat, oh ternyata itu ambulans, jadi bisa membukakan jalan. Karena biasanya yang dibawa ambulans itu biasanya antara orang yang darurat atau orang yang meninggal, anak-anak. Berbicara soal kaca spion anak-anak, nah kaca spion juga berguna untuk membantu pengendara melihat ke arah kanan, kiri, dan juga belakang tadi ya. Nah, anak-anak pernah melihat menggunakan kaca spion? Bagaimana bayangan yang terlihat pada kaca spion anak-anak? Nah, kaca spion menggunakan cermin cembung. Mengapa demikian? Nah, kita akan pelajari bersama-sama ya. Jadi ada 3 cermin. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari anak-anak. Lalu yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Contoh cermin cekung adalah pemantul pada lampu sorot mobil. Ada yang pernah lihat? Lalu cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Cermin cembung selalu berbentuk bayangan yang bersifat maya, tegak diperkecil. Cermin cembung biasa dimanfaatkan untuk kaca spion. Jadi semua kaca spion biasanya itu terbuat dari cermin cembung atau memakai cermin cembung ya anak-anak ya. Anak-anak sudah selesai belajar. Yeay. Nah, sekarang Miss akan memberikan beberapa tugas ya. Semuanya dikerjakan dengan baik dan dikirimkan ke masing-masing teachernya. Oke? Silakan anak-anak mendengarkan dengan baik dan menuliskan ya sebelum nanti melupakan. Nah, untuk yang pertama halaman 7, anak-anak akan melakukan percobaan di rumah ya, dilakukan. Kemudian dilaporkan percobaannya. Kemudian anak-anak melakukan tugas seperti biasa, mencatat di buku catatannya atau di buku tematiknya halaman 9 nomor 3 dan 4. Lalu halaman 22 nomor 3, halaman 77 nomor 3. Miss ulangi ya, halaman 7 percobaan. Jadi dikirimkan percobaannya apa yang kamu lakukan kepada teacher. Kemudian halaman 9 nomor 3 dan 4 kerjakan seperti biasa dan dikirimkan. Halaman 22 nomor 3 juga begitu. Halaman 77 nomor 3 juga dikirimkan. Jadi ada 4 halaman ya. Ada 4 halaman yang menjadi tugas. Oke anak-anak, now we want to pray. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for this time. We are finished to learn thematic. Please bless us and guide us to do it in our life. Now we want to continue our next activity. Please bless us and guide us, Lord. In the name of Jesus Christ, we say thank you. Amen. See you and God bless you, students.